Guys, masing-masing wilayah pasti punya cerita urban legend sendiri yang ramai diobrolkan oleh kebanyakan orang-orang. Nah, salah satu urban legend yang terkenal ini datangnya dari negeri yang cukup dekat secara emosional dengan kita. Ayo tebak, negara mana? Yap, salah. Yap, benar. Yaitu negara Jepang. Di Jepang ada sebuah urban legend yang menyeramkan sekaligus mengerikan dan cukup terkenal guys. Urban legend ini bernama Hitobashira, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Hitobashira ini memiliki arti pilar manusia. Wow. Cerita ini adalah cerita yang dipercaya oleh masyarakat Jepang dari zaman dulu, bahwa bangunan-bangunan besar yang dibuat pada masa lalu terbuat dari bangunan manusia yang dikubur secara hidup-hidup guys. Manusia dikubur hidup-hidup itu karena untuk menjaga sanggah di pilar-pilar kastil. Dan konon katanya praktek penguburan manusia hidup ini di berbagai tempat ya guys. Ada di pondasi bangunan, jembatan, bendungan, terowongan, kastil, dan bangunan besar lainnya. Nah, persembahan manusia ini ditunjukkan kepada para dewa sebagai imbalan bahwa bangunan tersebut akan bertahan dari semua bencana dan serangan. Hitobashira ini menjadi salah satu cerita sejarah yang kelam dan kejam tentang pengorbanan nyawa manusia pada saat itu guys. Praktek kejam ini bukan tanpa alasan. Masyarakat percaya bahwa manusia-manusia yang dikorbankan untuk menjaga dan menjadi persembahan untuk para dewa agar konstruksi yang akan dibangun cepat selesai dan aman dari adanya bencana alam. Adapun yang mengatakan bahwa yang dikubur hidup-hidup itu adalah para pekerja yang ikut membantu membuat konstruksi bangunan guys. Nah, pada cerita pertama ini kita akan bahas Sungai Kitakawa dan Mamuta yang meluap guys. Nah, sungai itu semakin meluap gitu ya, bahkan rakyat di sana gak tahu lagi gitu ya harus berlindung dengan menggunakan apa. Hingga akhirnya mereka pun percaya kalau mengorbankan manusia adalah jawabannya. Lalu setelah itu sang kaisar mendapatkan wahyu nih guys di dalam mimpinya yang memberikan petunjuk bila ada orang yang bernama Kawakobi dari provinsi Musashi yang dikorbankan ke sungai Kitakawa, dan seorang bernama Koronomoko dari provinsi Kawachi yang dikorbankan ke sungai Mamuta. Nah, kalau dua orang ini dikorbankan ke masing-masing sungai yang meluap tadi, maka para dewa akan membantu proses pembangunan menjadi cepat selesai. Kawakobi pada saat itu ditangkap oleh kerajaan lalu dilemparkan ke sungai Kitakawa ya guys. Tapi untuk Koronomoko, ia berhasil lolos. Nah, praktek Hitobashira ini praktek umum yang dilakukan selama proyek konstruksi besar dari zaman kuno hingga abad ke-16 guys. Namun ada bukti bahwa Hitobashira ini digunakan di beberapa proyek konstruksi selama abad ke-20. Menurut kepercayaan daerah itu, diyakini jika pengorbanan jiwa manusia akan menenangkan roh-roh alam di suatu daerah, terutama roh sungai di daerah yang sering terjadi banjir. Mereka juga digunakan untuk melindungi kastil dari serangan, kebakaran, dan bencana lainnya, baik buatan manusia ataupun alam. Ini mengingat di masa lalu ya guys, karena perebutan wilayah pada saat itu masih sering terjadi dan berlangsung gitu ya. Sama seperti kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman dulu ya, masih sering perang gitu ya, merebutkan kekuasaan. Ya sama di Jepang pun kayak gitu. Jadi mereka percaya dengan mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk membangun bangunan atau kastil, mereka percaya itu akan menjadi pelindung dari serangan-serangan tersebut. Ada beberapa kastil yang terkenal di Jepang yang disangkut pautkan dengan legenda Hitobashira ini. Contohnya kastil Mouroka di prefektur Fukui. Salah satu kastil tertua ini masih ada di Jepang sampai saat ini ya guys. Konon berisi Hitobashira di pilar tengah benteng. Seorang jenderal yang bernama Oda Nobunaga yang membangun kastil itu pada tahun 1576. Nah, ketika proses pembangunan kastil itu mengalami masalah yang tidak dapat dipecahkan masalahnya guys. Karena pondasi dinding batu selalu runtuh secara berulang-ulang. Salah satu pengikut Shibata menyarankan untuk membuat pengorbanan manusia atau Hitobashira tadi guys. Nah, ceritanya saat kastil Maruoka sedang dibangun, temboknya ini terus runtuh dan tidak peduli berapa kali diperbaiki. Diputuskanlah pada saat itu bahwa harus ada seorang yang dikorbankan
dan dijadikan Hitobashira untuk meningkatkan stabilitas kastil. Nah, sehingga pada saat itu pilihannya jatuh kepada seorang wanita bermata satu yang bernama Oshizu. Nah, si Oshizu ini mengajukan diri nih guys untuk menjadi korban dengan syarat bahwa salah satu dari dua putranya itu diangkat menjadi samurai. Kemudian wanita itu dikubur hidup-hidup di bawah batu yang berdiri di posisi tiang tengah. Batu-batu pondasi kemudian ditumpuk di sana. Sampai akhirnya tubuh wanita itu diremukan sampai mati guys. Nah, setelah itu pondasi bangunan menjadi kokoh di tempatnya guys ketika kastil itu selesai dibangun guys. Namun sebelum putranya menjadi samurai, penguasa kastil itu dipindahkan ke provinsi yang lain dan janji itu tidak ditepati guys. Jadi si Oshizu itu rela berkorban demi anaknya biar anaknya diangkat menjadi samurai. Tapi setelah kastil itu selesai dibangun, anaknya ini nggak diangkat jadi samurai. Janjinya nggak ditepati ya pihak kastil ini. Nah, akhirnya setiap tahun setelah itu guys, luapan air hujan selalu datang dengan deras dari parit kastil ketika hujan musim semi datang. Masyarakat atau orang-orang yang ada di Moroka pada saat itu menyalahkan ini atas pembalasan Oshizu dan menyebut hujan ini adalah hujan air mata kesedihan Oshizu karena anaknya nggak diangkat menjadi samurai. Nah, setelah itu kemudian sebuah monumen didirikan untuk Oshizu di dalam halaman kastil untuk menenangkan jiwanya guys. Nah, selanjutnya guys, kastil yang pernah melakukan praktek Hitobashira ini adalah kastil Matsue yang berlokasi di prefektur Shimane yang dibangun pada abad ke-17. Dinding batu dari menara tengah kerap ambruk dalam berbagai peristiwa. Kemudian pada saat itu diputuskan jika mengorbankan manusia akan menstabilkan struktur bangunan. Akhirnya para pembangun pada saat itu memutuskan untuk mencari orang yang cocok pada festival band di daerah tersebut. Dari keramaian, para pekerja ini memilih salah satu wanita muda yang cantik yang tengah mendemonstrasikan kemampuan menari di band yang luar biasa. Setelah para pekerja menculik wanita muda itu dari festival, kemudian wanita itu diikat guys, langsung ditempelkan ke dinding bangunan ya guys. Nah, akhirnya selang beberapa lama, para pekerja pun berhasil menyelesaikan pembangunan kastil itu dengan selamat dan aman. Namun, jiwa sang gadis yang tak tenang akhirnya menghantui kastil setelah selesai dibangun guys. Nah, salah satunya, struktur bangunan akan bergoyang setiap kali ada seseorang perempuan yang menari di jalanan Matsue. Jadi sebuah hukum pun dikeluarkan untuk melarang tari-tarian di jalanan Matsue. Nah, jadi guys, di sana kalau lagi ada festival, kemudian ada anak-anak muda yang menari gitu guys. Nah, bangunan kastil itu selalu ikut bergoyang gitu guys. Makanya pemerintah di sana melarang keras gitu ya dan mengeluarkan aturan kalau di jalanan Matsue itu dilarang mengadakan festival tarian. Dari cerita-cerita urban legend yang gua bawakan tadi, mungkin hal ini menyebabkan cerita urban legend sama juga yang beredar di Indonesia. Namun dikemas dengan cerita yang berbeda ya guys. Biasanya orang Indonesia lebih mengenal praktek Hitobashira ini dengan sebutan tumbal proyek. Nah, sekarang kita bahas asal-usul tumbal proyek di Indonesia ya guys. Nah, sejarah dan asal-usul tumbal proyek di Indonesia yang berasal dari kesalahpahaman dari masa penjajahan Belanda guys. Pasti banyak di antara kalian yang pernah berpikir bahwa dalam membuat sejumlah proyek perlu membutuhkan tumbal supaya penggunanya selamat. Nah, proyek yang dibangun seperti pembangunan jembatan, jalan raya, jalan tol, ataupun berbagai proyek lainnya yang cukup besar. Sedangkan tumbal yang digunakan bukanlah dengan menggunakan pengorbanan hewan, tapi sudah mengarah ke tumbal manusia atau bisa dikenal sebagai tumbal proyek guys. Nah, kedengarannya sangat lucu bagi kaum modern saat ini. Namun, sejarah dan asal-usul tumbal proyek yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Guys, sejarah dimulai ketika warga pribumi hanya menggunakan rakit sebagai media penyeberang untuk melewati sungai. Hingga akhirnya datanglah insinyur-insinyur terkenal dari Belanda untuk membangun sebuah jembatan. Guys, warga yang minim wawasan saat itu kebingungan dan bertanya nih kepada para insinyur tersebut, "Pak,
Gimana caranya untuk bangun jembatan yang kuat dan kokoh? Dengan tegas, insinyur Belanda itu menjawab dengan ini sambil menunjuk dan menempelkan jari telunjuk mereka kepada warga pribumi, guys. Warga pribumi yang bertanya pun mengartikan bahwa para insinyur Belanda ketika membangun jembatan menggunakan tumbal kepala manusia, guys. Karena tidak ada yang mau dijadikan tumbal, maka di situ muncullah dongeng kepercayaan zaman dulu, guys, yang mengatakan untuk potong kepala. Nah, tradisi memotong kepala manusia tersebut dilakukan dengan cara menculik secara diam-diam dan memenggalnya untuk keperluan proyek. Padahal maksud orang Belanda pada saat itu adalah untuk menggunakan otak agar bisa membangun jembatan yang hebat dan kokoh. Namun hal tersebut disalahpahami dan menjadi kekeliruan sehingga menjadi budaya dan tradisi, guys. Guys, hingga saat ini proyek masih terus dilakukan dengan menggunakan istilah tumbal proyek untuk dijadikan sebagai tumbal dalam suatu pembangunan. Guys, memang kan kalau lagi proses pembangunan proyek apapun itu, kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal, kadang hal tersebut dikait-kaitkan dengan tumbal proyek. Bisa saja kan memang itu hanya kecelakaan kerja biasa, atau bisa juga itu memang tumbal proyek, ya guys. Wallahu alam bisawab. Itu dia, guys, praktek hitobashira di Jepang dan asal-usul istilah tumbal proyek yang beredar di Indonesia. Guys, kalian percaya atau tidak dengan adanya tumbal proyek ini? Atau mungkin ada yang pernah ngalamin ngelihat langsung kejadian tumbal proyek tersebut? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, guys, subscribe dulu. Gaskeun. Mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.